Hai, Sidul Tuber. Kalian tahu nggak guys, alat transportasi paling tua yang pernah ada? Iya, tandu. Sejarah tandu sebagai alat transportasi sama tuanya dengan sejarah perkembangan manusia. Hampir semua negara di dunia pernah menggunakan tandu sebagai alat transportasinya. Mungkin kalian masih asing dengan tandu, karena sudah tergerus zaman dan digantikan dengan alat transportasi modern. Nah, untuk flashback, dalam video kali ini kita akan mengulik sejarah tandu. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini sampai habis. Salah satu sarana angkutan paling tua di dunia adalah tandu. Hampir semua negara di dunia pernah menggunakan tandu sebagai alat transportasinya. Dalam setiap negara, tandu juga memiliki nama yang berbeda. Seperti di masa Romawi kuno, tandu disebut sebagai lektika atau sela. Sedangkan di Indonesia, tandu disebut juga jempana atau kursi rotan dengan kanopi yang ditanggung di pundak. Pada zaman kerajaan, tandu dilihat sebagai penanda status seseorang. Biasanya yang menggunakan tandu adalah para pejabat kolonial Belanda, anggota kerajaan, dan kaum ningrat yang kaya raya. Oleh karena itu, para pengangkat dan pembawa tandu adalah seorang budak kerajaan. Tidak hanya itu, tandu biasanya berisi kursi atau tempat tidur yang dipikul oleh dua orang atau lebih laki-laki. Digunakannya tandu dalam upacara perkawinan memiliki sejarah tersendiri. Kisah itu berawal ketika seorang kaisar bijaksana yang sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah melewati daerah perbukitan. Perjalanan kaisar itu menggunakan tandu. Saat tiba di perbukitan terjal, tiba-tiba para pemandu tandu memberitahu bahwa iring-iringan akan terhalang oleh iring-iringan masyarakat sekitar. Penasaran dengan iring-iringan itu, kaisar keluar dari tandunya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata, iring-iringan masyarakat itu adalah iring-iringan upacara pernikahan yang sangat meriah. Tampak seorang pengantin wanita yang cantik mengendarai keledai dengan diiringi berbagai bunyi-bunyian. Melihat kejadian yang menggembirakan itu, kaisar turut bergembira hingga akhirnya kedua rombongan saling bertemu. Saat kedua rombongan berhadapan-hadapan, rombongan pengantin wanita yang tidak mengetahui bahwa rombongan di depannya adalah rombongan kaisar tidak bersedia mengalah. Begitu pula dengan rombongan sang kaisar. Akhirnya, sang kaisar menemukan sebuah ide. Dia berkata kepada pengantin wanita, "Tidak hanya aku yang akan memberikan jalan kepadamu. Aku juga akan meminjamkan tanduku jika kamu bisa membuat puisi saat ini juga." Syarat itu dengan cepat disanggupi pengantin wanita. Dengan sangat indah, mempelai wanita membuat puisi yang sangat menggugah hati kaisar. Kaisar yang sangat terkesan dengan puisi itu, lalu meminjamkan tandunya untuk mempelai wanita. Rombongan pengantin itu akhirnya dipersilakan lewat dan suasana iring-iringan semakin bertambah meriah. Setiap melewati rumah penduduk, iring-iringan pengantin itu selalu menjadi perhatian masyarakat. Sejak saat itu, setiap pesta pernikahan selalu menggunakan tandu, meskipun hanya sebuah tandu sederhana. Nah, gimana nih guys? Setelah kalian mendengar cerita tadi, apakah kalian berniat menggunakan tandu saat acara pernikahan kalian? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.